Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi di konten perspektif kali ini bersama dengan bintang tamu yang baru ini ya. Sebenarnya belum cocok untuk disebut bintang tamu ya. Baru tamu. Belum jadi bintang di sini ya. Baru meniti karir jadi bintang di ini ya, di ibu kota. Nah, kali ini bintang tamu kita ini seperti yang sudah kita tahu ya dari karakternya ini, dari raut mukanya kita tahu ya dia ini seorang debt collector. Anda pasti akan mengira saya bilang filsuf ya. Emang kejutan-kejutan banyak. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya, Bung. Ini karena Anda baru pertama kali tampil di konten saya ini ya. Siap. Nama gue atau saya nih? Saya. Karena tidak cocok lidah Anda ya sama gue. Nama saya ini Riu Midun. Oh, Rio Midun. Untuk yang teman-teman yang ingin mendalami pemikiran-pemikiran beliau bisa di blog ya Instagramnya, namanya Rio Midun. Rio_Midun ya. _Midun. Kenapa bisa mengubah nama itu dari jadi Rio? Itu apa filosofinya sebenarnya? Satu fenomena yang membuat saya berpikir bahwa punya nama yang beda kayaknya bukan hanya identitas pelekat tapi juga menyerap nilai-nilai dari nama begitu, itu nih? ya. Jadi ungkapannya Shakespeare itu yang bilang apalah arti sebuah nama itu? Apalah arti semua nama itu kadang bisa diartikan, tapi dalam Islam juga kan ada perspektif Ada, lain. betul sekali. Dalam Islam itu nama kan adalah doa. Makanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada nama kudanya, ada nama kucingnya, ada nama pedangnya juga. Jadi ya memang nama itu banyak banyak memiliki pendorong semangat juga sih. Oke, siap. Ide sekaligus identitas diri. Betul. Nah, berdasarkan pemaparan beliau tadi sudah dikenal ya. Baru sedikit ya sebenarnya dikenal ini. Karena ini dia baru pertama kali tampil di depan kamera kayaknya. Iya. Tapi kalau untuk berbicara di forum-forum sudah sering. Kita udah lama Mas di Makassar cuma kampret, baru di sini baru bisa wawancara. Nah, iya betul, karena baru ada kesempatan juga. Siap. Juga. Nah, kali ini kita akan membahas filsafatnya Albert Camus, yaitu absurdisme ya. Absurditas ya. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa Albert Camus ini adalah seorang eksistensialis, tapi beliau tidak mau disebut sebagai seorang eksistensialis. Karena beliau pernah meraih Nobel sebagai sastrawan ya. Nobel Prize Nobel di Prize. bidang literatur. Yang novelnya itu yang The Stranger bukan? Iya, salah satunya itu. The Stranger. Dan beberapa novel lain yang juga bestseller sih. Coba pasti mengganggu saya lihat. Biasanya saya kalau ketemu orang gondrong itu saya cari perspektifnya kenapa gondrong ya, tapi kali ini berbeda. Saya ingin menggali dulu isi gondrongnya ini. Karena semakin gondrong itu seseorang itu, kenapa ada kutu? Coba lepas dulu itu, keramas dulu kayaknya. Oke, sudah aman. Oke. Jadi mungkin bisa disampaikan ini filsafatnya Albert Camus tentang absurditas. Bagaimana pemahaman Anda tentang absurditas ini? Begini ya. Albert Camus itu dalam konteks diskusi kita hari ini adalah bagian dari satu perspektif lah. Ya. Tidak sebagai sebuah kebenaran mutlak yang masih perlu lah untuk dikritik dan perlu untuk dicerna dalam konteks yang berbeda juga di luar sana. Cuman sebagai perspektif dan juga bahan bacaan yang saya dalami dan ikuti, absurditas itu sangat kontekstual untuk peristiwa hari ini. Ada banyak sekali kejadian-kejadian yang kadangkala membuat kita berpikir kembali untuk merenungi satu tema ini. Albert Camus adalah seorang filsuf yang lahir di Prancis, hidup dalam suasana modernitas Prancis. Tentu
ada banyak juga perbedaan dalam konteks kita yang mau menuju ke sana, Oke. menuju take off untuk menuju kepada postmodernitas itu. Oke. Dalam apa ya, krisis identitas hingga proses keterasingan diri kita itu, Albert Camus Cocok. sangat cocok untuk memahami Karena banyak anak muda sekarang itu, apalagi di Jaksel katanya itu ada namanya istilahnya apa, quarter life crisis itu. Nah, salah satu pemikiran yang cocok untuk menghadapi ya. Ya, menghadang itu ya begini. Albert Camus adalah satu filsuf yang tidak mau mengklaim diri sebagai orang eksistensialisme, tapi juga pemikirannya itu mengimplementasikan sekaligus menjelaskan peristiwa itu. Oke. Ada banyak krisis yang kemudian didera oleh manusia pada hari ini. Salah satunya itu identitas akan kehilangan makna. Manusia menjadi orang yang hanya Terus mencari makna. Bukan mencari makna, hilang makna dalam dirinya. Oke. Albert Camus mengajak itu untuk kembali melihat apa tujuan kita hidup, salah satunya. Kalau di filsuf-filsuf yang Yunani itu ada kalimatnya siapa? René Descartes itu yang bilang cogito ergo sum gitu. Aku berpikir maka aku ada. Bukan Yunani, dia Prancis. Oh, Prancis. René Descartes itu Orang Prancis dia. juga mempengaruhi nanti Oke. pemikiran Albert Camus sih. Iya. Nah, kalau di filsuf eksistensialis itu kan dia melawan itu, aku berpikir maka aku ada. Kalau eksistensialis itu yang saya pahami, dia ada dulu baru berpikir. Ya, saya ini ingin menggariskan dua blok ini ya. Blok cara pikir yang mengalir atau biasa disebut mazhab dalam filsaf yang paling lazim ya. René Descartes adalah salah satu filsuf yang kemudian berada di pihak, kalau dulu kan ada dua tokoh di Yunani, ada Plato Plato dan Aristoteles yang mewakili dua kutub pemikiran yang berbeda antara idealisme dan materialisme. Nah, René Descartes itu salah satu orang idealisme yang kemudian mencoba mengimplementasikan bahwa ada satu kerangka yang utuh yang kemudian bisa diterapkan dalam konteks. Tapi kalau Albert Camus itu adalah salah satu filsuf yang juga bisa dibilang ateistik. Dia itu menolak bahwa ada satu bentuk lain di luar diri manusia, sehingga manusia itu membutuhkan tidak bergantung lagi pada apa-apa yang di luar dari dirinya. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan pemikirannya Sartre itu? Oh, Sartre ya. Ya, Sartre kemudian juga nanti sedikit banyak akan bersinergi dengan bersinggungan, karena secara mazhab pemikiran mereka selaras. Sebagai seorang materialistik yang kemudian diimplementasikan dalam konteks yang berbeda sih. Nah, ada satu novelnya Albert Camus ini yang bagus itu, yang saya bukan saya baca ya, saya baca ulasannya aja. Itu judulnya The Stranger. Jadi ada satu tokoh namanya di situ Mersault itu. Mersault saking absurditas itu, dia itu bahkan tidak terpengaruh oleh apapun. Dia bahkan menembak seorang itu di satu pantai, itu tidak merasa bersalah apa-apa. Ya, ketika manusia mulai merasakan kehadiran kediriannya, melihat orang lain yang kemudian hilang dari kepribadian atau identitas yang sejatinya melekat, itu salah satu tuangan pemikiran Albert Camus yang paling kuat juga sih. Bahwa manusia itu sudah mulai terasing dengan dirinya, akhirnya menganggap dirinya yang bukan ini. Saya ingin gariskan dalam konteks hari ini ya. Ketika algoritma teknologi mengharuskan kita untuk tidak lagi memiliki orisinal dalam memilih, tidak otentik lagi, karena misalnya scroll WA, IG dan lain, kita butuh ada orang rekomendasi. Rekomendasi. Nah, kita menjadi orang yang terasing dengan segala kebutuhan diri kita. Kita menjadi orang yang sejatinya bahkan jauh dari kata otentik. Ya, betul.
pemikirannya itu mengilhami banyak sekali tokoh-tokoh di belakangnya nanti. Nah, salah satunya siapa tuh? Ya itu tadi. Nah, Ada Simone de Beauvoir, saling bersintesis di situ. oke. Kalau dilihat memang kan Simone de Beauvoir itu teman diskusinya ini kan? Ya, sempat Sartre jadi sama pacarnya juga kan? Sempat jadi pacarnya juga. Nah, kalau Pacar misalnya yang kemudian kan orang di media era apa? Era post truth sekarang ya namanya. kalau istilahnya. dalam filsafat bukan lagi post sekarang, sudah masuk apa ya? Angka itu begitu menggejala sehingga Oke. angkalah yang mengendalikan Oke, proses betul, hari-hari betul. kita ini. Nah, kalau kita kan bikin story itu kita butuh dilihat orang. Ya, Nah, itu yang dianggap oleh Jean-Paul Sartre itu bahwa itu adalah neraka itu. Dan kita butuh orang untuk melihat kita. nah, Bagaimana itu? Albert Camus justru menganggap orang lain adalah neraka bagi dirinya. Salah satu Jean-Paul kutip. Sartre itu. Albert Camus sih. Albert Camus juga. Ya, dia menganggap bahwa orang lain adalah neraka bagi diri kita. Itulah mengapa bisa diambil jarak bahwa Albert Camus juga adalah orang yang individualistik, yang materialistik, yang mengedepankan bahwa kedirian diri kita yang otentik itu harus dikedepankan. Oke. Tapi juga dia nanti akan berwatak humanistik yang materialistik sih dalam memahami fenomena. Nah, di zaman sekarang ini kan orang-orang itu berlomba untuk menjadi terkenal, menjadi populer. Itu kalau Soren Kierkegaard itu katanya orang apa ya? Katanya ada satu kalimatnya Soren Kierkegaard itu katanya jauhilah kerumunan agar menjadi otentik gitu. Apakah memang kerumunan ini membuat kita tidak menjadi diri kita, kehilangan ini apa? Keautentikan diri. Keseragaman itu lazim dipraktekkan dalam keseharian kita. Bahkan itu bisa dibilang menjadi yang lain itu, menjadi gila itu bahkan adalah bukan ya, menjadi gila itu atau menjadi diri sendiri dalam keseragaman itu orang akan dianggap gila. Betul. Jika beda. Betul. Begitu. Siapa tadi ya yang dikutip itu? Kierkegaard itu adalah salah satu tokoh yang nanti akan dianggap sebagai orang munafik juga. Karena dia ada leap of faith gitu. Lompatan iman itu. Lompatan imannya. Dia usaha lari kepada iman dia. Usaha menghadirkan sesuatu yang sejatinya bagi Camus itu tidak ada. Iya, betul. Iman itu tidak ada. Karena memang kan Albert Camus sama Sartre itu kan dia eksistensialis, ateis dia. Ateis dia. Kalau yang satu itu lagi eksistensialis yang teis, betul. yang menghadirkan sisi-sisi spiritual yang mewakili banyak agama betul. Nah, tapi memang Soren Kierkegaard ini kan banyak dianggap sebagai orang yang pengecut karena dia lari ada lompatan iman di situ kan. Iya. Nah, kalau Albert Camus dia itu dia kan mengambil salah satu mitologi Yunani yaitu Sisyphus, itu kan mitosnya Sisyphus. Iya. Nah, Sisyphus itu kan dikutuk oleh dewa Zeus untuk turun ke bumi mendorong batu gitu kan ke puncak gunung. Itu begini. Oke. Albert Camus mendefinisikan Sisyphus adalah kita yang pada hari ini yang melawan bagaimana tekanan sosial, kehadiran suatu, kita tidak lagi bisa memilih kedirian kita sendiri. Itu yang paling penting. Definisi atau sampel yang dia buat dengan Sisyphus itu begini. Ketika dewa Zeus mulai mengutuk akibat Sisyphus akibat kesalahan, dia menipu lagi dewa Hades di akhirat. Raja Hades itu. Dewa Hades dia menipu lagi itu. 2 kali dia menipu dewa Hades dan kemudian dia dikutuk untuk menanggung itu. Nah, kalau kita lihat keseharian kita hari ini kan kita ya seperti Sisyphus kita. Iya, melawan arus besar yang kemudian bahkan menggejala dalam stigma kita itu terjadi. Iya, betul. Kita melawan sesuatu yang sejatinya tak sejalan dengan kepribadian kita, membuat kita menjadi orang lain dengan diri kita. Kita tidak lagi mengenal apa dan kapan kita mati sejatinya, itu melekat. Dan kita bahkan tahu sebenarnya kapan kita harus mati dan berapa usia kita. Dengan apa? Ya, kalau mulai penyakit menyadap seluruh tubuh kita akan mulai sadar bahwa saya akan mulai mati ya. Introspeksi diri. Tapi memang kalau Sisyphus itu saya bayangkan ya, itu Sisyphus itu memang
kita hari ini. Iya. Kita setiap hari bangun pagi pergi kerja, Iya. atau orang yang kuliah pergi kuliah, itu yang kita jalani setiap hari, itu rutinitas itu. Nah, Sisyphus itu kan dikutuk mendorong batu ke puncak bukit, dan setelah sampai di puncak bukit dia mendorong lagi turun. Enggak. Begitu seterusnya. Dia tidak pernah sampai ke puncak. Oh, begitu. Tidak sampai ke puncak. Dia tidak pernah sampai ke puncak itu karena batu itu akan selalu Menggelinding ke bawah. menggelinding ke bawah. Oke. Nah, hari ini kita seperti itu. Kita tidak Iya. Kita diharuskan Bangun pagi. melawan bangun pagi, bekerja, ya bahkan menjadi penganggur itu Nah, bagaimana itu kalau pengangguran itu? sangat dilaknat oleh dunia pada hari ini. Padahal itu kalau kalau Albert Camus menurutnya pengangguran itu bagaimana? Iya, inilah saya adanya. Tak perlu menjadi orang lain. Oke, betul. Saya yang suka saya dari Albert Camus itu, dia mengatakan bahwa ya tidak apa-apa, hidup tidak bermakna. Iya. Itu yang saya suka itu. Ya, karena orang hari ini selalu ingin mencari makna hidupnya apa gitu, mau menjadi orang yang berguna lah istilahnya lah ya. Dalam konteks ya yang tidak sejalan juga sih pada akhirnya. Berguna untuk dirinya. Paling tidak Albert Camus sedikit banyak patut kita baca ulang ya pemikiran-pemikirannya. Dia bukan satu-satunya, tapi salah satu dari sekian banyak orang. Ada banyak sekali orang yang mengingatkan kita bahwa arus kehidupan hari-hari ini tidak membawa kita kepada kemanusiaan yang otentik atau kemanusiaan yang universal itu. Atau yang dicita-citakan orang idealis. Orang banyak gitu. Iya. Orang yang punya harapan, kata Albert Camus, itu adalah orang pengecut. Dan orang yang tidak punya harapan itu katanya orang bodoh. Itu bagaimana menurut Anda itu? Agama itu menawarkan harapan. Oke. Nah, orang beragama itu sejatinya orang bodoh. Dianggap munafik. Pengecut. Dia mencari sesuatu sebagai sandaran di luar dirinya. Oke. Ya. Padahal ada dirinya yang bisa menanggung. Ketika dia mengendalikan dirinya, dia tahu juga batas kemampuan dirinya. Oke. Hanya dengan itu dia bisa memaksimalkan kediriannya. Oke. Dengan menjadi orang lain, lantas apakah kita bisa sepenuhnya menjadi diri kita? Iya, tidak juga. Oke. Benar. Hanya dengan menyadari potensi dan segala kemampuan kita, ya sampai segitu aja. Mirip sampai ke stoicism, agak sejalan gitu. Iya. Yang banyak juga diulas lagi banyak dibicarakan juga itu. Dibicarakan sebagai episode selanjutnya bisa itu. Ya, dia itu sebagai alternatif karena agama kurang serak di dalam keseharian orang. Orang tidak bisa lari lagi ke agama karena menganggap ada banyak sekali problem yang kemudian bersamaan datang dengan agama. Betul. Agama tidak bisa lagi menjadi sandaran universal ketika kelompok-kelompok yang merepresentasikan juga tidak mencerminkan keagamaan itu. Iya, betul. Karena mereka sejatinya hanya religius tapi tidak spiritualis. Ya, kelompok itu tidak tidak menjelaskan agama itu sejatinya. Oke. Mereka hanya menjalankan rutinitas pemaknaan atas kitab-kitab itu, ya kembali ke subjektivitas masing-masing. Oke. Nah, kalau kau di keseharianmu ini sebagai seorang yang menjalani rutinitas ya, seperti Sisyphus ini yang menanggung penderitaan ini, apakah memang penderitaan ini kau nikmati atau kayaknya harus keluar dari penderitaan ini ya? Kalau Albert Camus dia kan mengutuk keras itu orang yang bunuh diri. Bagaimanapun penderitaan hidup ini, ya hidup itu lebih berharga daripada kematian itu. Iya. Apa ya? Bisa dibilang ada pragmatisme juga dalam praktek kehidupan itu yang mengharuskan keluar dari konteks itu. Iya, Albert Camus bukan orang yang mutlak dijadikan rujukan, tapi paling tidak ada satu variabel celah yang bisa dipakai untuk ke sana, untuk untuk mendapatkan penawar atas gejala-gejala itu. Ya, oke. Ya, dia bukan nabi yang seutuhnya benar. Sabdanya. Tapi kalau diserapi makna-makna pemikirannya Albert Camus itu ya, kita jadi tidak terbebani lagi dengan tekanan-tekanan yang kita menjadi tahu bahwa kemampuan kita ya sampai di situ saja. Iya, betul. Karena kita selalu ingin mencari yang lebih sampai kita mungkin ada teorinya Abraham Maslow itu yang aktualisasi diri itu kan. Hierarchy of needs itu kan.
Kita banyak orang yang mencari popularitas, kekayaan. Nah, menurut Albert kamu itu bagaimana? Kan hari ini semua orang kayaknya hampir semua orang itu mencari ya popularitas sama kekayaan itu. Ya bahkan yang terjadi kemarin itu yang crazy rich itu kan. Itu bagaimana pandangannya Krisis Albert kamu? atas klaim atau pengakuan sosial itu, manusia begini. Hari-hari ini kita ingin menjadi orang yang diakui sebagai yang paling lah Yang paling atas betul. segala hal. Betul. Butuh Sehingga pengakuan itu namanya. butuh pengakuan. Itu juga bagian dari identitas diri. Oke. Cuma ingin lebih dominan diserap sebagai orang yang paling itu. Iya. Itu yang buruknya. Ah. Sehingga kita melawan segala kehendak Diri kita. Kehendak otentik itu tadi. Iya. Kita menjadi keluar atas segala potensial, melawan segala ini segala normal ataupun garis-garis yang dibatai hak kita sudah tidak maksimal lagi kita gunakan. Lalu pada akhirnya kita menerambas atau menabrak segala yang sejatinya milik orang lain akibat hasrat yang ingin diaktualkan itu. Nah, kalau kau sendiri pemikiranmu ini lebih condong kemana? Albert kamu Sartre atau bisa nggak Hamdan tidak APT? memilih? Kalau bisa ini aja dah. Siapa ya? Kalau di eksistensialis ya. Eksistensialis Kan. Franz Kafka kayaknya. Kafka. Nah, di Kafka itu ada yang menarik itu. Ada satu bukunya The Metamorphosis, pernah baca kan? Nanti kita udah beda bersama aja. Di Metamorphosis itu di ada perspektif yang Ya, lain di perspektif nanti yang lain. Tapi paling tidak sebagai prolog Ya, betul, boleh bisa lah lah. dibicarakan. Jadi itu di novelnya Metamorphosis miliknya Franz Kafka. Ada satu tokoh itu tiba-tiba suatu hari itu dia ini berubah bentuk jadi kecoa, serangga. Tapi dia kan tidak peduli lagi sama itu. Nah, pada saat dia berubah menjadi seekor kecoa, dia tidak mempertanyakan dirinya kenapa saya menjadi kecoa. Dia tetap melaksanakan rutinitasnya sehari-hari. Iya, karena dia telah sampai pada derajat kediriannya. Oke. Tidak perlu lagi untuk dia tidak terjebak lagi pada fase yang paling bawah itu tadi, rasa ingin diakui. Oke. Dia telah sampai pada tapi itu lagi arus modern mengharuskan kita untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan atas orang lain. Nah, betul. Apalagi kemajuan teknologi itu, teknologi layar itu paling revolusi yang paling Masif gitu. besar, bahkan bisa bisa dibilang Kopernikan yang Ya, oke. kesekian kalinya Oke. setelah penemuan mesin uap itu. Oke. Kalau misalnya kita lihat story Instagram ya, kita kan semua orang bermain sosial media hari ini. Iya. Sosial media hari ini. Bahkan ada teman saya itu dia sangat kecewa kalau kehilangan follower satu orang. Ada teman saya itu, tidak usah saya sebutkan namanya ya. Yang unfollow IG gue. Muhasab berdiri antum. Nah, itu bagaimana? Kenapa Anda? Saya jadi kunci Instagram saya gara-gara antum noleh. Nah, bagaimana Singgah sebentar baru pergi. Itu kan orang-orang bikin story pasti ada motifnya, ada maunya kan? Iya. Tidak mungkin dia bikin story hanya untuk ya dilihat dirinya sendiri. Iya. Dia mau dilihat orang lain. Nah, menurut bagaimana itu menghadapi keinginan-keinginan itu yang kita mau dilihat orang lain? Kita pasti kan membranding diri kita, mau dilihat sebagai orang yang seperti apa kan di Instagram. Saya mengimplementasikan sebagai rutinitas yang alamiah sih sebenarnya. Karena bagaimanapun berbagi informasi atau apa salah kadar aja, cuman Oke. tidak menjadi hal yang urgen Yang dan yang penting. harus begitu pokoknya orang harus lihat Lihat saya sebagai ini gitu. padahal lah orang sudah tahu saya seperti apa Jadi kan memang di media sosial itu kita rebranding diri kita di kehidupan nyata kan. Iya.
Iya, toolsnya ya hadir itu. Iya, kalau di kehidupan nyata kita dikenal sebagai orang toksik, Iya, iya. ya pasti di media sosial kita ingin kita kayaknya harus di branding sebagai orang yang Iya, iya. yang Padahal protagonis ya lah. menjadi itu. Kita kadang memakai topeng dalam ranah yang lain dan menjadi otentik di wilayah Diri yang sendiri. lain. Oke. Misalnya dalam keseharian kita sepertinya orang yang tidak terlalu beradab. Tapi ketika karena butuh klien yang lebih banyak dan legitimasi yang lebih umum dan dalam konteks yang lain, Oke. kita sering kali tampil dengan topeng Betul. di wilayah misalnya media sosial, Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Kita ingin dikenal sebagai orang yang jujur, baik, bijaksana dan lain sebagainya. Tapi sejatinya kebrengsekan kita itu tidak ditampilkan. Nah, untuk menemukan keautentikan diri itu sebenarnya di mana, di tempat yang paling paripurna untuk menemukan ini keautentikan diri itu. Tampilkan seadanya. Apa yang terjadi dalam begini, saya tidak perlu lagi butuh pengakuan atas bentuk-bentuk yang lain itu. itu. Ya Hamidun yang ditampil di sosial media, ya Hamidun itu yang terjadi. Harus seperti itu sebagai contoh. Oke. Karena kayaknya kita menemukan diri kita yang asli itu kayaknya pada saat kita sendiri kayaknya. Iya. Pada saat kita di kamar kayaknya kita kontemplasi dalam konteks agama itu sejatinya uzlah sermin sih. Kita mulai merasa bahwa perlu sejatinya untuk melihat kembali, kehadiran saya sebagai manusia di bumi sebagai apa sebenarnya. Oke. Kalau agama ya sebagai khilafah. Sebagai khalifah. Saya tidak tahu juga konteks keagamaan itu. Oke. Tapi memang tapi patut sih dibicarakan individu dan masyarakat itu. Betul. Tapi kalau memang di agama kan sudut pandangnya itu tujuan manusia diciptakan itu kan sebagai khalifah dan sebagai hamba. Sudah itu saja kan. Iya. Nah, kalau di orang-orang filsafat ini kan mencari lagi apa sebenarnya tujuan hidup kita. Mencari pencarian makna itu ya. Iya. Karena banyak yang krisis identitas hari-hari ini. Banyak yang menganggap bahwa saya sudah di umur segini masih begini-begini saja. Iya, enggak tampan. Kok jadi curhat ya? Oke, kayaknya sudah cukup kita ya. Atau ada lagi yang mau disampaikan ini sebagai kesimpulan mungkin? Atau biarkan penonton yang closing statement. Sepertinya ini adalah hanya satu segmen atau ruang perspektif. Ada banyak pemikiran yang harus kita gali. Perspektif tentang Albert Camus, sebanyak kepala orang yang membaca tentang dia. Ya, betul. Tapi ada banyak sekali makna yang sebagai pribadi saya menyerap Albert Camus dan beberapa filsuf lain juga, dan akan kita bahas nanti di segmen-segmen selanjutnya. Saya juga kalau melihat pemikirannya Albert Camus itu sebagai absurditas itu, saya kadang sepakat. Kadang saya pakai pemikirannya itu untuk menghadapi duka itu. Ya, cocok. Ya. Kita tidak bisa menghindari kematian. Bahwa ketika orang mulai merasa bahwa sepertinya hidup ini tidak ada batas. Tapi sejatinya mendustai bahwa ada kematian. Iya, oke. Hasrat untuk terus hidup itu selalu ada dan selalu ingin saja ditampilkan. Kayak di bukunya Yuval Noah Harari itu kan ada Human Juice itu. Ya. Ya, catatan sedikit sih, Albert Camus yang paling aktual itu ini banyak novel-novel yang ini salah satunya yang paling kontekstual dengan COVID kemarin, yaitu Sampar itu. Bahwa ada satu dokter Rio yang Midun. Bukan sih, salah satu di Prancis akibat wabah. Nantilah sebagai sekali-kali kita diskusikan lagi tuh ya. Bagus, Flowers juga ini. Subscribe, mau nonton, baca juga itu buku. Jangan hanya penonton saja. Penonton saya ini penonton mau ketawa-ketawa saja di sini. Iya, tapi haruslah dikasih ini didikan-didikan di sini. Saya yang nanti saya roasting antum semua. Karena saya tidak mau dikontrol oleh follower saya. Saya yang akan mengontrol mereka. Begitu. Saya sudah menganggap bahwa orang lain itu neraka. Iya. Oke, jadi kalau saya kadang-kadang pikir ya, Albert Camus itu cocok untuk dipakai pemikirannya untuk orang-orang yang quarter life crisis itu, bahwa mereka kan mencari makna manusia ini ya. Tidak usahlah mencari makna itu. Hidup ya segini-segini aja. Jalani. Artinya kalau dalam Islam itu artinya ridho saja dengan keadaan. Ridho, tidak usah menuntut terlalu banyak. Jadi harus ridho ya. Jangan bunuh diri. Makanya saya suka itu puisinya Khairil Anwar itu yang aku mau hidup 1000 tahun lagi. Iya sih.
Saya mau hidup 1000 tahun lagi. Karena Kasihan juga mati muda ya. ya nanti kita bahas juga itu tentang mati muda, ada bukunya. Nanti kita bedah ya. Ya, kita bedah mati muda. buku yang bagus sekali untuk kita Oke. ketika hasrat kita ingin hidup 1000 tahun lagi, ternyata kematian datang. Datang lebih cepat. Lebih cepat. Kematian lebih dekat daripada urat nadimu. Ya betul. Ini kayaknya lebih agamis ini Iya, satu. saya pernah dengar si Ustaz kata begitu. Saya bukan orang. Tapi memang dasar pemikiran eksistensialis itu datang dari fenomena kematian, bukan? Bukan sih. Bukan. Mulai membedakan antara hal yang material dan idealis. Ada sisi yang material. Di sisi yang material ya ndak ada benda-benda non fisik, nggak ada Tuhan, nggak ada apa-apa yang Oke. dalam sejatinya seperti mimpi apa semua gejala-gejala yang dapat diteliti. Gejala-gejala mental itu dapat kita maknai ketika orang berbicara mengenai wah ada surga dan neraka, ada kebahagiaan di dalam sana. Sejatinya kita bisa praktekkan kebahagiaan dalam hari-hari kita. Ya tidak usah menunggu hari esok gitu ya. Tidak usah menunggu kiamat. Kalau kita bisa buat surga di bumi ya. Ya betul. Sedini mungkin kita buat. Betul sekali, saya sepakat itu. Tapi kalau orang yang masih mencari surga dan neraka itu kan dia itu makomnya masih makom rendah itu. Kalau dalam tasawuf ya, Iya. itu kan dianggap dalam makom konteks rendah. tasawuf ya. Dalam konteks tasawuf itu Basicnya. iya, dia kan masih itu sama lah orang yang mencari Lailatul Qadar itu. Iya. Itu kan masih makhluk itu. Masih makhluk. Ya, yang dicari itu bukan Lailatul Qadarnya tapi siapa yang menciptakan Lailatul Qadar itu Ya, sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah perspektif rahimakumullah. Begitu. Statement dah. Gimana toh? Sudah. Ya ini sebagai kesimpulan sudah disampaikan oleh Rio Midun. Nanti penonton sendiri yang menyimpulkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.